Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fajr rahimakumullah, yang saya hormati para kiai, para ustadz, para alim, para ulama, Bapak Ibu, dalam kajian sore hari ini atau malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Ini hikmah yang ke-8. Hikmah ke-8 berbunyi, Ida fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka atau an qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa mawriduhu alaika wal a'malu anta muhtiha ilaihi wa aynama tuhtihi ilaihi mimma huwa mawriduhu alaika. Ibu niki nggih, monggo niki rada dewa nggih, sabar nggih Pak. Ya, jenenge ngaji hikam ora sabar ya ora sesuai karo hikam. Hikam niku kudu sabar, kudu gremet sithik-sithik. Dan dari kula nggih kangelan hikmah yang ke-12 niku gak kula kangelan nek arep jelaske. Bahasane sing cocok niku pripun niku angel. Kula baleni malih nggih. Ida fataha laka wijhatan, nalikane Allah buka wajah. Bahasa Indonesia nggih. Oh ngoten nggih, bahasa Indonesia nggih. Matur suwun. Saya lebih suka bahasa Indonesia juga nih, kula ajrih nek jenengan kok ora duga ya. Jadi kula nggih kali belajar Pak Yedi, kali belajar bahasa Jawa. Nggih. Kula dhewe pertama kali teng Solo niku kula kula ajeng tindak mungkin terus di seneni karo tanggoku ya nggih belajar, nggih kali belajar. Ida fataha laka wijhatan, ketika Allah membukakan bagimu wajah, memperkenalkan diri, ya, minat ta'arrufi, memperkenalkan diri, fala tubali ma'aha, maka jangan engkau sandingkan kehadiran Allah. Jadi ketika Allah memunculkan wajah untuk memperkenalkan diri kepadamu, maksudnya pada kita, maka jangan sekali-kali fala tubali maha anqalla amaluka, maka jangan sekali-kali kamu bandingkan dengan amal perbuatanmu yang sedikit itu. Nah, bagaimana caranya Allah memperkenalkan diri lah mungkin ini kalau menjadikan nausan-nausan. Ya, jadi ketika amal kita sedikit, perbuatan baik kita sedikit, saya selalu menyampaikan sholatnya yo burmende orang ada 10 menit, wis disambi gitu. Ya, yo nganggo telat, yo nganggo ora nganggo Fatihah barang telat, sing penting rukuk wis ruku. Akhirnya betul nggih. Nah, sedikit kadang-kadang sedekah sing metu yo warna hijau ya betul Pak ya, daripada warna merah atau warna ungu ya ndak apa-apa, abu-abu ya tidak apa-apa. Maka jangan heran ketika Allah menampakkan dirinya kepadamu, lalu jangan kamu bandingkan dengan
rahmat yang Allah tampilkan, wajah yang Allah tampilkan kepadamu itu jangan kamu bandingkan, gitu maksudnya gitu. Sehingga maksudnya kamu itu niki kula panjenengan sedaya, oke? Jadi jangan pernah kita bandingkan dengan amal perbuatan kita yang sedikit. Anqalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Karena sesungguhnya dia Allah ketika membukakan dirinya, wajahnya untuk mengenalkan kepada kita semua, tidak semata-mata bukan karena amal perbuatan kita, tapi karena keinginan Allah. Makanya kalau terangnya Pak ini Pak. Jadi bukan karena sholat kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ibadah kita Allah menampakkan kepada kita, tetapi karena kehendak Allah. Tidakkah kita alam ta'lam anna ta'arrufa wa mauriduhu alaika. Jadi ketika Allah menampakkan diri itu keinginan Allah, wal a'malu anta muhdiha ilaihi, sementara amal perbuatan yang kamu kamu hadiahkan, kamu lakukan itu gitu, ilaihi wa aina tahdihi ilaihi mimma huwa mauriduhu alaika. Jadi sedangkan amal perbuatan yang kita lakukan semata-mata suatu hadiah untuk Allah yang tidak sebanding dengan apapun ketika Allah menampakkan wajahnya kepada kita. Nah, iya Pak, Allah menampakkan wajahnya yang dimaksud wajah mriki adalah kebesaran Allah, hidayah itu disebutkan wijahatan wajah Allah. Sebab yumkin an yurakil insan min muhdatid dia wa dhalal ila sa'idil hidayah wa ma'rifatillah min khilali ahadit tariqaini la salita lahu. Jalan menuju Allah itu ada dua, tidak tiga. Ada dua, tidak tiga. Jalan menuju Allah, makrifat kepada Allah itu hanya ada dua jalan. Seperti hanya kematian juga ada dua jalan. Jalan kematian, jalan kita dijemput oleh kematian atau kita menjemput kematian. Ada dua jalan. Ibadah juga begitu, ada dua jalan. Antak budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ribut. Lo ulangi lagi. Yumkin an yurakiyal insan min wahdatid diya wa dhalal ila sa'idil hidayah wa ma'rifatillah. Mungkin saja manusia setelah lalai hingar-bingar berbuat kemaksiatan dan seterusnya mencapai kepada hidayah. Mungkin benar Pak. Mohon maaf ya, perampok isu kasarane, bosok kasarane, Jawa bajingan, gitu. Dari kiai sakit benar. Mungkin sakit mungkin. Ya, ada dua jalan untuk sampai ke situ. Sama dengan ketika kita kematian itu ada dua jalan. Kita dijemput kematian atau kita menjemput kematian. Begitu juga untuk ketika sholat, antak budallah, ketika sholat, ketika ibadah, ketika apa-apa, maka antak budallah ka'annaka tarahu. Ketika kita beribadah, seolah-olah kita melihat Allah. Itu jalan yang pertama. Jadi kita kepada Allah, kita merekam, memonitor, connect kepada Allah, kita yang mengusahakan. Atau wis pasrah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa, tidak mampu untuk melakukan jalan ini, menempuh jalan ini, maka fa innahu yaraka, yakinlah kalau Allah pasti melihat kita.
Jadi mau sholat itu ada Pak, jengkelan sebelit, wes ben, wes yang penting sholat baru kayak orang tawaf itu loh Pak. Tawaf saya supaya duduk kalau sembuh, kayak buh iya untuk moning dia serang udah melu, Allah tidak ini serang apa? Aneh tuh, wakil terus ya Allah sampai seolah-olah kita itu melihat Allah yang terlalu kita buat angel. Maka jalan yang kedua tadi agak mudah adalah begitu juga nanti untuk sampai kepada Allah itu ada jalan mudah, ada jalan susah. Oke, nah kembali ke sini. Untuk sampai ke situ ada apa Pak? Dua jalan, tidak tiga jalan. Yang pertama, ahaduhuma an yatajib bihil insan ilallah. Nah, yang pertama Pak, manusia apa itu? Menuju kepada Allah, mendatangi Allah. Itu untuk sampai ma'rifat, sampai hidayah, petunjuk. Manusia mendatangi Allah. Wa huwa tariqun, nah ini. Wa huwa tariqun tawilun syaqun yabda'uhul insan bi gharsi haqa'iqil iman wa arkanihi fi aqlihi. Ini saya katakan tadi jalan yang berat sekali. Tawil itu panjang, syaqun itu abad. Dimulai dari apa? Yabda'uhul insan, dimulai oleh kita dengan cara menanamkan hakikat iman dan rukun iman dalam diri kita. Angin ini Pak. Contoh berikut Pak. Nah, oke. Dengan cara summa yuwajjihu qalbahu ila mahabbatillah. Nah, caranya dengan mencintai Allah, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ukuran ini Pak, cinta kita, iman kita kepada Allah itu yang benar atau yang sudah makom yang tinggi adalah jika menempatkan Allah dan Rasulnya lebih penting daripada orang tua dan anaknya sendiri. Ini loh Pak, ini bukan Quran ya lagi. Zaman kalau cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika sudah buat kapal di atas bukit, orang melecehkan semua, membuli, tidak percaya, nggak kapal yang gunung lah apa, sampai anak dan istrinya juga demikian. Sampai suatu saat Pak, ketika terjadi banjir bah, wabah semua orang pada mau tenggelam. Melihat di kejauhan anaknya sedang merangkak, sedang berenang mau tenggelam, dan banyak orang lain lagi yang mau tenggelam. Siapa yang dipanggil Pak? Nabi Nuh siapa yang dipanggil? Anaknya. Ya bunayya irkab ma'ana. Ya anakku ayo munggah nih di jumlah Quran Pak. Ayo munggah dengan Pak. Gitu loh Pak. Gitu loh. Nih. Ayo munggah nih kapan? Kata anaknya. Enggak, saya enggak mau usah. Awi ila jabarin yaqsimuni minal ma, kata anaknya. Enggak, saya enggak mau. Saya akan naik ke bukit, naik ke gunung yang bisa menghindarkan saya dari air banjir. Saya ngomong kayak sih yang segitu banyaknya yang mau tenggelam, yang dipanggil anaknya. Maka hakikat iman itu kalau kita sudah mampu menempatkan Allah dan Rasulnya, malah kita tidak boleh sombong, malah beragama itu tidak boleh sombong. Ya coba oke, anggar seni sombong lupa musuh Gusti Allah paling tenanan. Maka nanti untuk sampai hidayah itu salah satu syarat ninggal ke sombong, ninggal ke kemaruk, ninggal ke pamer, ninggal ke ujub, ninggal ke macam-macam itu sing bangsa ashabul iblis, teman-temannya sifat iblis itu mau pun gini ditinggal. Ya, mana terus anggar dhisik muni isik masih itu anakku, kudu dhisik iku anakku kudu itu. Kita bisa membaca jadi imanmu ki urung kuat. Tanda iman kuat itu kalau menempatkan Allah, maksudnya apa? Kalau ada aturan yang berlaku di situ menyentuh anak, menyentuh istri, menyentuh keluarga dekat, kok dia tetap menggunakan aturan itu, itulah orang yang beriman.
Tapi kalau sudah menyentuh anak, kemarin saya sampaikan, kita ini jadi orang baik karena sobo masjid. Hamba coba tiap dino kok ana iki Pak amplop Pak ngono. Kok jenengan sambutan apa-apa Pak kula nggih anu nggih Pak nggih. Sing penting dibereske Pak. Kok jenengan tiap dino ngono kok lolos. Gitu. Oke. Dan kita itu tiap hari karena ke masjid kumpulnya ya wong maca Quran, kumpulnya ya wong pensiunan tadarusan, ya. Lalu lagi maksiat gimana? Nah, coba jadikan tiap dino lewat tempat karaoke, tiap dino tempat niku sing dodolan-dodolan niku nggih, tiap dino terus kok nang Pak. Pun jenengan kantor beres mawon, sing penting urusane diberesi iki Pak. Terus niki monggo mlebu tinggi sanu, tinggi buka pintu, ya kunci rumah, ngoten nggih kira-kira nggih. Nah, dikunci rumah mlebu terus istri di rumah kan iki lho, oh iya toh Mas, atau oke Mas, ngono kan. Nah, kalau sudah begitu, yang penting urusan beres gimana? Tak sarane jenengan gimana? Terus jenengan tompo. Lah iku jenenge nek jenengan saged menolak, saged menghindari betul-betul orang baik. Tapi nek tiap dino kumpulin Pak Yai di maca Quran tadarusan, kan? Ora tau ning ndi. Ayo apa ya pantes wong ora tau dicoba kok. Ya Pak ya. Jadi kita itu orang baik itu karena tidak mendapatkan kesempatan berbuat. Gitu loh. Gini Pak, saya semalam isi di asrama Pak Sus. Suatu hari saya pernah nginep di salah satu hotel. Saya bawa dua orang itu di kamar berbeda, saya sendiri satu kamar. Tiba-tiba malam Om, bila lagi sebelum nanti cerita lagi. Bila pulau jamak maghrib kali isya, tasnya nganggo kopiah, tasnya nganggo koko gisaro. Jadi bareng masuk check in, pada maghrib niku pulau terus resik-resik mandi dan seterusnya di sholat. Kok bila dicoba nih? Assalamualaikum tak kira kok cleaning service, apa kopi, apa ngeterke apa ngerti, apa resepsionis, tak buka pintu ini kan enten golongan cilik niku. Oh iki kok resepsionis kok ora nganggo telepon dia. Malam kok tak buka nggih, siapa tahu. Malam ada kalau kau butuh selimut, wah sama selimut kan. Asal udah ada selimut itu. Malah saya tidur nggak pakai selimut yang lain Om. Enggak, saya nggak butuh selimut yang itu juga saya pakai kok gitu loh. Bujuk warga, ya, aku yang duit Pak, gitu loh. Kira-kira ya, itu bayar bocah kira-kira. Tapi sing tak elingi jenenge wong iman urung tekan nyandak urung level tinggi, sing tak elingi anak bujuk. Tapi sing paling apa sing dilingi Allah, saya takut kepada Allah. Ini aku makomi kan sing manusia biasa, aku tinggal bujuk. Tapi saya mending Pak ya. Gitu. Jadi orang baik itu usaha dia apa itu? Korupsi, mengurangi kesempatan. Nah, jadi kesempatan begini dong, betul. Gitu Pak. Nah, maka kita itu orang baik karena kita belum punya banyak kesempatan berbuat yang tidak baik. Nah, kembali lagi ke sini tadi. Jadi haqiqatul iman, hakikat iman itu kalau Allah dan Rasulnya ditempatkan pada posisi di atas anak dan orang tua. Ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, dari orang tua dan anaknya. Itu hakikatnya. Nah, maka tadi saya ceritakan Nabi Nuh. Summa yuwajjihu qalbahu ila mahabbatillah wa ta'zimihi wal khawf minhu. Mengagungkan Allah dan takut hanya kepada Allah. Summa yarbalu ila awamirillah azza wa jalla fa yata'ammar biha wa yantahi 'anil munkar allati hadara minha wa yasta'inu ala dzalika. Untuk menghindari itu semua Bapak Ibu, yasta'inu ala dzalika bil iktsar min dzikri mokeh-mokeh zikir. Jadi kembali lagi, saya ulangi lagi Pak, jalan menuju Allah salah satunya adalah kita mendatangi Allah.
Bagaimana caranya? Ini cara yang berat. Karena apa? Harus meningkatkan hakikat iman. Hakikat iman itu apa? Mahabbah, mencintai Allah lebih dari orang yang paling kita cintai. Lalu kemudian memfokuskan hatinya pada mahabbah, ta'zim, khauf, hanya takut kepada Allah, tidak pernah meniatkan untuk berbuat kemungkaran dengan jalan apa Bapak Ibu? Yasta'inu ala dzalika, dengan memperbanyak zikir. Wal iktsar min tilawatil Quran. Nah, ini tadi, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka Masjid Al-Fajr dengan simaan, Masjid Al-Fajr dengan istiqomah, istiqomah dari maghrib sampai isya. Kalau gimana Pak, ngaji itu nek okeh wong, kalau banyak orang belum tentu konsentrasi. Maka jangan heran, gitu. Jangan heran kalau hal-hal yang baik itu tidak banyak peminatnya. Nek okeh peminat itu nggak seperti kiamat. Nah itu ya. Nah, lalu kemudian gimana? Dengan banyak berzikir, banyak membaca Quran, buat natijah alati yang tahi ilaiha sariqu hadzal tariq hiya tadaqul dunya syai'an fa syai'an amma basarihi wa basiratihi. Terus nanti kalau sudah banyak pikir Pak, salik itu orang yang sedang berjalan menuju makrifat, menuju Allah. Lalu nanti akan kelihatan betapa dunia ini sedikit demi sedikit kelihatan sangat hina, tidak punya rego. Kenapa? Kalau dunia ini punya harga, maka orang yang tidak taat kepada Allah tidak mungkin dikasih jatah. Gitu. Kalau dunia ini punya harga, orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah tidak akan dikasih jatah. Karena tidak punya harga, maka siapapun dapat jatahnya. Wa ta'adzamal akhirah, mulai muncul dunia ini jadi sugih, boleh wajib, orang muslim mukmin wajib sugih, tapi sugih bukan tujuan, dia kendaraan, dia jalan untuk menuju ridho. Nanti di hikmah ke-12 itu ada Pak, cara kita berulwah, kita berusaha, ya. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh sugih Pak, boleh sugih, bahkan wajib sugih. Nah itu okay. Tapi wajibnya bukan berarti kemudian kalau nggak sugih kemudian dosa, nggak, okay. Lalu kemudian yang berikutnya wa ta'adzamal akhirah wa ma fiha syai'an fa syai'an fi nafsihi wa fu'adi. Lalu kemudian mulai, maka saya kalau di surat Al-Duha itu walal akhiratu khairul laka minal ula, itu langsung gergel. Terus nanti kemudian di al-alat niku al-aqla ya. Lalu kemudian di situ dikatakan bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa niku kula nggih niku bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada niku ki magel. Sebab pun seperti itu saling niku Pak. Ini sudah saling itu boleh, wajib kita sugih Pak, duwe bondo kan sugih wajib, tapi bondone bukan seperti Kanjeng Nabi itu. Tapi bondone bukan untuk tujuan. Dikumpulne wis duwe akeh dinikmati boten. Dikumpulne wis duwe akeh dienggo simpan. Niku dienggo nyukupi anak istri. Fi fayahtamu lima huwa bil ghaibi akthar min ihtimamihi lid dunya, sehingga apapun yang bersentuhan dengan akhirat akan lebih banyak diperhatikan daripada urusan yang berkaitan dengan dunia. Wa hadha tariq yusamma tariqul hidayah wal inabah. Lah, yang jalan yang pertama ini Pak, kita mendatangi Allah, nama jalannya jalan inabah.
Itu jalannya jenenge inabah. Jalan inabah itu kita yang datang kepada Allah. Dengan cara apa tadi Pak? Menghindarkan semua kemaksiatan atau menghindari semua kemaksiatan dan kemungkaran, dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai Allah lebih dari yang lain. Lalu kemudian caranya gimana untuk sampai ke situ Pak? Dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, sehingga nanti suatu saat akan kelihatan Allah itu dunia itu lebih rendah, akhirat lebih tinggi. Kalau tidak begitu maka kita dapatlah namanya hidayah. Jalannya namanya jalan al-inabah atau jalan al-hidayah. Ini nomor satu. Sebelum saya lanjutkan nomor dua, monggo silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak tahu, kita nomor dua dulu. Yang ketiga Pak, Tariqun fanihima Tariqun yatajibu bihillah ila fardhi. Nah ini kebalikan Pak. Kalau yang pertama tadi kita menuju Allah, datangi Allah. Yang kedua Allah mendatangi kita. Nah ini kok. Fa'ayyi tariq Faktorikul awal yakul badku fihi minka ilallah. Jalan yang pertama tadi dimulai dari kita kepada Allah, kama bayatulaka, seperti yang saya jelaskan tadi. Amma hadza tariqatani, tetapi jalan yang kedua ini fayakulul badku fihi minallah ilaika. Jalan kedua Pak, mulainya dari Allah menuju kita. Berarti hanya ini Pak. Saya ngarepnya Gusti Allah Pak, yang menghendaki Allah. Kalau tadi kita yang menghendaki, makanya jalannya berat. Kalau ini yang menghendaki Allah. Jadi ada orang itu Pak ya, ada orang sinau Pak, belajar sampai Masya Allah sampai jam 2, jam 3 malam untuk bisa lulus ujian. Tapi ada orang yang tiba-tiba dapat panggilan karena nilainya bagus, langsung lulus tanpa dites. Nih, bayangannya analoginya itu kawin biasanya kata sebab amma berfayakun wa yusamma tariqul ijtiba. Jalan ini namanya al-ijtiba. Kalau tadi yang pertama namanya al-inabah wal hidayah atau al-hidayah wal inabah, yang kedua jalannya namanya al-ijtiba. Yakunul insan mustaghriqan fi syurutihi wa bu'dihi anillah. Nah ini malah betul Pak. Posisinya gimana kalau ini Pak? Posisinya orang yang mustaghriqan hale gitu. Menungsone orangnya itu menenggelamkan diri dalam kemaksiatan. Wa bu'duhu anillah, aduh saking Gusti Allah. Gitu. Nek mau, yang tadi pertama kita yang mendekat, tapi yang kedua ini ada orang yang tadi saya katakan itu bahasa Jawa itu pokoknya pencolekan gitu Pak ya. Waduh, sholat gak tahu, mabuk, membunuh. Tapi ya, munsolifan fil ahwa'i, pokoknya semua hawa nafsunya diikuti. Warobo ini adunya ya, semua keinginan dunianya dituruti. Yos ini uang, yo nyolong, yo keplek, yo ngombe ya, orang ngombe teh pakai. Faj'ah tudriku rahmah, tetapi tiba-tiba ya tudriku rahmah, dipilih dia, ditemukan dia apa? Rahmah, mendapatkan rahmat minallah lisababin minal asbab allati qad la ya'lamuha illallah, dengan sebab yang tidak diketahui oleh manusia, hanya Allah yang mengetahuinya. Ada gitu orang iso ngaji, orang tau ning pesantren tapi pinter jamaah kok ada. Nah, ini namanya tariqul ijtiba. Wa yatajalla Allah alaihi tajalla lutfin wa iqad fayujribu ilaihi. Wa
wa yasmu bihi ila sahibi ma'rifatihi fahubbuhu wa ta'dhimuhu fahabbahu wa ila sahibi ma'rifatihi ya ini itu ilaihi wa yasmu bihi ila sahibi ma'rifatihi fahabbahu ya. Jadi ketika dia dipilih oleh Allah, tiba-tiba dia melihat Allah, dia sadar, dia tobat, maka dari makom yang terendah langsung naik makom makrifat. Sholatin diweles, wabeh bondone dienggo ibadah, wabeh kemaksiatannya lereng gep, sak nalika waqat yatimu dzalika ya, waqat yatimu dzalika kulluhu fi lahdhah wahidah, dan itu bisa terjadi hanya dalam sekejap. Satu perenangan itu sudah tiba-tiba dari yang berbuat kemaksiatan tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Ya, itu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dalam surat Asy-Syura 13 disebutkan Allah memilih orang yang dikehendaki untuk dikasih jalan istibah tadi Pak, dipilih man yasha yang dikehendaki wa yahdi ilaihi man yunib, dan memberikan petunjuk kepada orang yang kembali kepada Allah. Nah, monggo silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Sudah saya jelaskan dua jalan ini, tapi belum semuanya. Monggo silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau ada, saya lanjutkan. Lanjut, ya. Ijtiba wa hidayah. Awal ma yakunu bi istofa wa jadbin min Allah liman sya'a min ibadihi kama qala wa thani ma yakunu bi inaba fa yasiru minal abdi ila Allah ta'ala khilal tariqin tawilin min al-ma'arif wa ta'at wal adhkar wal qurban. Nah, jadi ijtiba ya, hidayah, inabah ya, itu adalah jalan seperti yang saya sampaikan tadi. Inabah itu jalannya berat. Wa irtibatul ijtiba biman sya'a yastabihi wa yujribuhu ilaihi fihi dalalah ya ala anna al-insana laysa lahu ayyi dawrin fi ikhtiyari hadzal tariq. Nah, tidak ada manusia yang bisa melakukan memilih jalur yang kedua. Milih kalau pengen apa ya? Rasa nyantri mungkin jujur bisa bahasa Arab. Orang rasa mau belajar maca Quran jujur pinter suaranya apik gitu ya. Tapi sayangnya tidak ada jalan yang bisa ditempuh karena itu langsung cek dari Allah. Maka dari itu dikatakan laisa lahu ayyi daurin ya, laisa lahu ayyu daurin fi ikhtiyari hadzal tariq. Tidak ada peran apapun manusia di jalan yang kedua ini. Wa inna ma huwa khasisah, tetapi dia khusus ya, istofa khasisatun wa istifad min Allah liman sya'a, khusus dipilih istighfar. Itu dari kata Mustafa, nama Rasulullah disebut al-Mustafa. Mustafa itu yang dipilih minallah, saking Allah. Wa tariq at-tani alladhi samahu Allah tariqul inabah wa hidayah wa alladhi anama Allah bisulukinas wa ikhtiyari. Tetapi jalan yang kedua, maka jalan yang inabah tadi kebalikan dari ijtibah adalah jalan yang dipilih oleh manusia dengan suluk itu dengan cara berjalan mengikuti apa yang dia lakukan. Kalau berzikir ya berzikir, baca Quran ya baca Quran, wa tati hidayah fi aqabi amra li jihadi wajib. Tetapi kemudian dia sampai kepada ma'rifat bukan karena dipilih oleh Allah tadi, tapi jalur yang dia tempuh. Maka dalam thariqah itu Pak ada gurunya.
Kayaknya itu Pak, cah nom jadi kan pernah lihat, kita pernah lihat anak-anak muda nonton K-pop ya Pak ya. Ya nggak usah K-pop, artis-artis ya Mas ya, yang masih muda-muda nih. Yang nonton artis-artis Pak, suruh tangan ke atas semua ya Pak ya. Tangan suruh tangan ke atas ya, suruh ke atas juga atas semua, joget semua, suruh teriak hore semua, suruh agar semua mikirnya itu dikakai mana AKB ini seperti itulah dalam thariqah itu juga. Kalau dia meyakini sang guru, sang kiai, sang mursyid, syekh punya jalan, maka dia ikuti. Guru mursyid ini Pak bukan sembarangan, dia punya jalur sampai Rasulullah. Orang jurang-jurang boten. Jadi dia punya jalur. Zikirnya itu dia tidak sembarangan. Maka ini jalur inabah. Jalur inabah itu jalur yang alami Pak. Nek sing istighfar tadi itu jalur yang Allah memang pilih. Wah, ini iso dipilih karo Gusti Allah ini Pak ya. Wah, Yesus. Nek saya nih sing dipilih oleh Gusti Allah niku ya ora duwe kekarepan sing macam-macam. Nah, zaman Nabi Muhammad niku delok-delok gunung Uhud, kemudian malaikat Jibril teko Muhammad ora rasa sedih-sedih kan di Jabal Uhud niku kan paman saudara Rasulullah yang namanya Hamzah itu kan sedo. Saat perang Uhud semua perutnya dikeluarkan, isi perutnya dikeluarkan, Rasulullah mendapatinya sambil dan Rasulullah merenung di situ. Malaikat Jibril datang, Muhammad, kok rasa sedih-sedih? Sama langgarmu yang itu bahasa Jawa ini, Surabaya ini kan. Sama langgarmu nih, Jabal Uhud itu kan di Mas ada jadi Mas. Kira-kira apa ditawari mungkin Pak? Orang sakut Pak, ya. Ember jadi emas ya Pak. Jabal Uhud sakmono bodine menjadi emas. Nek Kanjeng Nabi kersa berjanji itu Mas Nabi. Baca itu. Nek Kanjeng Nabi ngersake menghendaki Jabal Uhud jadi emas. Itu jadi emas Pak. Sayangnya istibane orang gelem ngono kuwi. Nggih. Ya gitu masalahnya. Rasulullah itu punya mukjizat apa Pak? Memperbanyak makanan gimana? Zaman perang Khandaq, Rasulullah memperbanyak makanan. Ketika semua sahabat sedang menggali parit atas usulan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi dari Persia, lalu kemudian nggak ada makanan setelah kelaparan. Rasulullah berdoa makanan jadi banyak. Kan tidak setiap kali Rasulullah, setiap kali dia hadal kerja Pak. Terus Nabi Rasulullah itu dan sepenting makanan tempat di dulu. Padahal Rasulullah yang berdagang, padahal Rasulullah yang bekerja. Maka dari itu, Bapak Ibu, ini jalan yang kedua adalah jalan yang dipilih oleh Allah, siapapun yang dikehendaki. Tetapi jalan pertama memang berat tadi, suluk salib itu jalan bagaimana menambah itu mengikuti orang atau guru atau mursyid ya. Nah, mursyid ini tidak sembarangan dibela. Yang membela sampai ke atas, sampai punya sanad itu mata rantai, gurunya simpulan sampai ujungnya ke Rasul. Itu namanya thariqah mu'tabar. Apa gitu? Nah, kalau piyambak di baiat teng Mesir, nggih wonten Syubro di Mesir. Fa Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah yulfitu an-nadhar fi hadhil hikmah ila ahadi hadaini thariqain. Tapi Ibnu Athaillah lebih fokus pengen menjelaskan salah satu jalan saja, tidak dua-duanya, tapi fokusnya lebih banyak, maksudnya lebih banyak menjelaskan, yaitu huwa thariqul ijtibah, yaitu jalan yang dipilih oleh Allah tadi, alladzi ya'ti natijah istighfar min Allah li ba'di ibadihi, ben ora salah kaprah. Dijelaskan karena kalau yang pertama kan jelas ya, kita mau dekat sama Allah harus berpikir, baca Quran, berbuat baik, mendekatkan diri dengan sedekah, mendekatkan diri dengan kebaikan-kebaikan kita seperti yang kita alami, sebagaimana yang kita alami ya.
Tapi yang kedua ini seringkali disalahpahami. Ya, akhirnya apa? Akhirnya karena disalahpahami Pak, akhirnya orang tahu sholat, orang tahu poso, ya idune diombe. Nah, ya kan, kok dukun itu kan, kayak seperti kan itu. Tori kok istiba aku ibarat haji Pak mati ini ono apa yang ini ono. Terus mbah apa jenengan donani mbah, itu aja nyata terus mbah di negeri gitu. Terus kok berani terus gitu cucu-cucunya duwe gelem iki. Nah, ini beda salah memahami. Orang Joko wong tori kok istiba terus lali sholat boten. Wong tori kok istiba terus gak poso boten. Yo sholat yo poso gak ada ceritanya orang. Wong Nabi mawon nggih sholat. Nabi mawon nggih poso. Kan ngoten Bapak. Nabi nggih beristri, Nabi nggih bekerja. Jangan-jangan kan berarti wis kok mbok makanan tempat di boten. Rasulullah itu punya kewajiban memperbanyak makanan. Yo tidak tiba-tiba setiap kali lapar memperbanyak makanan boten. Bahkan jenengan pawas ngene berjanji itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wa yujari sudah seperti itu. Bahkan sampai perutnya diganjal dengan kerikil. Hanya Gusti Allah kanjeng Nabi Allah mbak kalau bergerak tiba macam belum ya terus kerja. Lah kok butuh kerikil barang itu loh. Nah ini jalan yang kedua ini difokuskan oleh Ibnu Athaillah biar tidak disalahpahami. Waduh, waduh sependak surah itu tekani piye. Logikane akale awake dhewe balik-balik. Kudune wong sing ahli ibadah luwih sekti timbangane wong sing ora ibadah. Yang tadi kita bahasanya saya ya, harusnya orang yang tidak harusnya orang yang ahli ibadah lebih sakti daripada orang yang tidak beribadah. Contoh lagi, zaman Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Bilqis itu. Apa jin, apa ifrit? Boten. Sinten? Tiyang ingkang saleh, orang yang menungso. Jadi jin ifrit niku walah. Panjenengan kos yang ceritanya Nabi Sulaiman yang memindahkan manusia yang soleh. Loh, awake dhewe ini ahli ibadah, ahli poso, Quran, mosok kok dukun. Nah, kan paling-paling dan makanya itu akan dijelaskan. Demi rambut itu dua, ukurin dua, terus meneng rambut, terus jenengan kita ini datang ke sana menganggap, ya itu sholat kita hancur semua. Man atar kahinan au arrofan fasoddaqa bima qala faqad kafar. Sing sapa wong nekani kahin itu dukun. Au arrofan, arrof itu wong sing sok ngerti. Arrof, arif ya arif, arrof sok ngerti. Basa mungkin basa ini niku wae bangsa niku nggih. Apa? Terus percaya dengan apa yang dia sampaikan, maka kita sudah kufur. Kufur itu berarti lawan dari iman. Oke. Berarti rusak semua. Nah, karena itu Ibnu Athaillah pengen konsentrasi menjelaskan yang kedua biar tidak disalahpahami. Fayantashiluhum fil lahdhatin wahidah min aqsa awdiyah wal bu'du anillah ila aqla qiyamil irfan wal qurbi min Allah azza wa jalla. Nah ini jalan ini lalu kemudian kok setelah doa itu sak kejam wong dari berbuat kemaksiatan menjadi ketaatan. Yaqulu idza fataha laka ay Allah azza wa jalla wijhatan min ta'aruf, ketika Allah jadi baru tadi menjelaskan yang tadi saya baca di awal tadi. Ketika Allah membukakan ya menampakkan diri minat ta'aruf untuk memperkenalkan ay nafidah yu'arifuka min khilaliha ala datihi wa dhalika bi'amilin min awamilil jaddi wal fathi allati taqdi al azminah fi lahdhat aw daqa'iq maqdudah yughnika Allah biha an dirasatin tastalhiqu ashhuran aw sanawat. Ketika Allah menampakkan di kok iso wis rasa digagas wong kuwi memang gaweane Gusti Allah. Piye carane gak usah digagas,
Bi'amil min awamil jadi harus dengan jadar itu Pak. Jadar itu orang yang memang mendapatkan, tapi tidak semua orang. Tidak anggar wong anggar wong aneh harus jadi jadar boten. Ya, alat kita tidak perlu dipelajari, nggak usah jadinya belajar dia caranya iso, nggak cukup belajar pikir, nah itu ya. Kalau seandainya nanti ada thoriqul ijtibah, berarti jadinya yang dipilih oleh Allah. Fala tubali ma'ha anqalla amaluka. Meskipun mosok iya sih orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah berbuat baik kalau tonggo, malah tonggo ini seneng nek donga tiap dino ben jangan cepat mati. Mosok saiki terus begitu kan? Langsung bisa ngaji. Jamaah yang oke. Ini enten namanya itu thoriqul ijtibah. Nah, maka itu fala tubali maha qala amal itu tidak tergantung amal perbuatan. Najan qala sedikit perbuatan baik kita, fala ta'jab ajaban qad yuzjika fi raibin min annaka qad balagta hadzal aus min tawajjuh ila Allah. Nek jenengan merasakan ini, gitu. Jenengan pernah tidak merasakan firasat-firasat panjenengan dengan aku jebule tenanan kedadian. Aku. Nah, kalau itu semakin sering jenengan lakukan, berarti jenengan sudah mau mendekati maqam makrifat. Perasaannya jenengan itu kedadian tenan. Setiap ucapan jenengan roto-roto kedadian. Yang terus sudah diukur ya. Tapi kira-kira, tapi orang yang dapat kayak gitu malah gak mau jadi dukun. Kok kedatian, setiap ngomong kok bener. Nah berarti jenengan sudah menempati atau mendekati maqam makrifat. Ya, ribet pagi Pak. Alah, itu Gusti Allah kasih, Gusti Allah kasih kirim dia, mati tenang, gitu ya. Nah, wes pribadi Pak, dalam wes tuh entah nama apa itu kan apa, anak nggak lama kemudian datang, lah itu namanya sudah mendekati maqam makrifat. Memang Allah yang kasih, tapi itu tidak bisa Pak, boleh cuma kaji terus nggak bisa, Nah, min annaka qad balagha ini. Kamu sudah balagha sampai hadzal aus min tawajjuh ila Allah wa ta'alluqi. Karena kalian atau kita kalau sudah sampai maqam seperti itu, ta'alluq itu gandengan kali Gusti Allah. Itu. Sudah gitu kan. Artinya cemandar ya Gusti Allah. Itu. Jadi Duna atas ta'ina ala dzalika bi kathrin ibadah wa nafil, tanpa harus banyak ibadah, tanpa harus banyak sholat sunat, tanpa harus banyak al-adhkar wal qurbat, zikir dan semua pendekatan kepada Allah kama huwa sya'nu fil adat, seperti yang terjadi pada umumnya. Ini supaya berbuat maksiat atau dilarang langsung gitu ya. Dan dikali anna tariqal fathil ilahi mukhtalif an tariqal sayyid al insan. Karena jalan Allah itu berbeda dengan jalan manusia. Allah memilih yang dikehendaki, manusia berjalan sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, wa huwa jalla jalal ma fataha aitil kal wajha laka illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilaika. Dia membukakan itu karena Allah ingin memperkenalkan dirinya berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendak manusia. Oke, ini. Nah, karena itu ada beberapa contoh Pak. Contoh di dalam Islam itu ada banyak sahabat, misalnya sahabat contoh di sini wafi ashabi Rasulillah yang mendapatkan thariqah jalan ijtihad itu ya yufidu yaqul arabi aja minal badiyah ke Madinah wa takunu ainu untuk surat Rasul maka dalam syekhan bin Mas'ud berarti
Ya. Contohnya Umar bin Khattab tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah. Ketika Umar melihat Rasulullah dan bacaan Al-Quran, Pak, tiba-tiba hatinya yang waras qaswah, ya, qaswatu qalbihi, hatinya sang Umar itu kan termasuk sahabat yang boleh dikatakan apa ya, paling berat ya. Tapi begitu melihat Rasulullah, mendengar bacaan ayat Al-Quran surat Toha, gitu, lalu kemudian ternyata tiba-tiba hatinya tergetuk dan kemudian paling rajin mengikuti majelis Rasulullah dan paling lembut hatinya. Wa fadha qalbuhu hubban wa mahabbatan lillahi azza wa jalla. Akan sampai hartanya, sampai waktunya, sampai hidupnya semua diserahkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi Pak dari para contoh-contoh yang sudah diberikan. Wa fitnas termasuk di dalam orang-orang umum pada umumnya. Wa fitnas alladzina ja'u min bu'din man ijtadallahu ilaihi an tariqil istiba fantaqalu min al-inhiraf asyadid ila istiqamah. Hampir semua yang diceritakan di sini hampir sama Pak. Jadi intinya adalah banyak orang yang mendapatkan seperti ini tetapi tidak bisa ditiru. Yang bisa dijadikan sebagai dasar adalah ketika kita bisa menghilangkan ini Pak. Yang jelas tariqul ijtiba tidak mungkin diberikan kepada mereka yang memiliki sifat sombong. Tidak mungkin diberikan kepada mereka yang memiliki sifat angkuh. Ini hampir semua tadi penjelasannya hampir sama Pak. Gitu. Jadi kalau kita ingin dipilih oleh Allah, coba tawadhu kepada satu Allah, yang kedua kepada manusia. Kalau sudah tawadhu, merendahkan hati kita kepada Allah, merendahkan hati kita kepada manusia, tidak merasa bahwa kita lebih tinggi daripada yang lain, insya Allah suatu saat nanti setidaknya Allah mudahkan jalan kita, baik itu dengan jalan inabah maupun jalan ijtiba. Ada yang ditanyakan Pak? Silakan. Monggo. Saged ditangkap dengan baik ya Pak? Saged ya Pak? Iya, alhamdulillah. Iya, monggo silakan Pak. Saya kan sering mendengar istilah makom orang-orang yang berbeda dengan misalnya awliya, kawan, sufi, di musik. Jadi tingkat-tingkat ini apakah memang itu anugerah atau memang ini bisa ditempuh dengan cara yang tadi? Ada dua jalur tadi Pak. Ya. Jadi ya inabah dan ijtihad. Kalau tingkatan para wali aulia ya, itu mereka biasanya memang pilihan Allah. Ya memang baik, tapi dipilih oleh Allah jauh lebih baik. Karena ada manusia yang paling baik, ya, ada manusia di bawahnya. Contoh misalnya, kalau Nabi dan Rasul itu punya mukjizat, ya, Rasul punya mukjizat, ya. Lalu kemudian Rasul dan Nabi, lalu kemudian ada orang di bawahnya, namanya aulia atau wali. Wali punya karomah, gimana? Rasul punya mukjizat, wali punya karomah. Orang soleh di bawahnya wali punya maunah. Maunah, karomah itu keutamaan, karomah maunah itu pertolongan.
Tapi ini tidak digunakan sesuai dengan keinginannya, tapi sesuai dengan keinginan yang Allah berikan. Contoh misalnya, seorang wali, ya Pak ya, dia memiliki karomah. Karomah ini tidak sembarangan seperti mukjizat dipakai oleh Nabi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, ya Pak ya, ngaku-ngaku sakti, bisa memperbanyak duit, ya Pak ya, atau bisa menyembuhkan penyakit dalam sekejap. Dan jangan tinggali kemauan, amal kebaikannya, ibadahnya dan seterusnya. Itu. Nah, lalu kemudian jika di bawahnya lagi Pak, tadi ada wali, ada orang soleh tadi, termasuk di antaranya para mursyid thariqah, syekh thariqah ini, mereka adalah bagian dari salah satu dari orang yang soleh. Dia punya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Dia, ini Pak, kalau ada orang bisa ngobati dengan model ma'unah ini Pak, tidak mungkin woro-woro. Tidak mungkin woro-woro. Kenapa? Karena bukan obat sing goleki penyakit, tapi penyakit yang cari obat. Karena itu, misal Pak Muzahid, misalnya Pak ya, aku bilang dari misalnya jenengan sakit, tahu kan? Ya. Ujung-ujung, nah ujung-ujung ya Pak, ujung-ujung ada orang datang ke gone jenengan. Pak jenengan pun sakit berapa tahun Mas? Udah 5 tahun Mas, mau diobati pun, buat cobi jenengan tegene Pak Edi misalnya. Bisa loh, misalnya, kalau ini ya itu, jadi bukan Pak Edi yang mengumumkan renyo, watuk 50.000, ya, paru-paru 5 juta. Terus apa jenenge pilek gitu kan 100.000 gitu. Itu berarti bukan golongan dari tadi itu. Karomah ma'unah itu bukan ditawarkan, tapi orang diberi ilham oleh Allah untuk datang mendekati karomah dan ma'unah. Sampai sekarang ada Pak Wali ada. Sampai sekarang ada Pak orang soleh dapat ma'unah ada. Gitu Pak. Ada. Oh iya ada. Makanya itu hati-hati. Pak, sana diiklan dia. Gitu kan. Wah, di sana seikhlasnya Pak. Oh iya, seikhlasnya. Tapi kudu tuku obat. Obatnya terlalu yuto. Nah, kalau baik. Kalau niku obat ini mana Pak? Kalau seikhlasnya kalau saya penting kalau saged ketulung kali sesama niku alhamdulillah. Berarti macam oh niki mau jadikan sembuh, mau jadikan pakai niku obat ini oke, kedah nunjuk terus mau jadikan kita obat niki kita obat Mas ketika mau Mas. Kita mau ketemu mawon. Nah niku bodnya. Nah niku itu tidak bagian dari ini tadi. Beda ngomongnya podo tujuannya. Orang pasang tarif ning obatnya kita. Niku lho. Jadi hati-hati. Dan tadi Pak, mursyid thariqah itu bagian dari orang soleh tadi. Dia bukan wali, bisa jadi wali, bisa saja wali, bisa jadi orang soleh yang di bawahnya wali. Dia punya ma'unah. Karena itu dia dijaga dari semua aib yang ada, termasuk diantaranya aib-aib. Kalau ada yang tidak dijaga dari aibnya, itu belum makom sampai situ. Kayak Rasulullah kan dijaga aibnya Pak. Ketika masih kecil, Rasulullah itu ada renovasi Ka'bah. Ketika kecil, Rasulullah ada renovasi Ka'bah. Yang lain itu Pak pada buka ini apa jadi bajunya. Untuk apa? Karena masih kecil Pak ya, buka baju kan biasa. Masih kecil terus kemudian buka baju, termasuk Sayyidina Hamzah yang meninggal pada saat perang Uhud itu Pak. Dibuka bajunya, digunakan untuk apa? Ngangkut batu. Ancak cilik kan kuat siji Pak ya. Diangkut kalau Rasulullah giliran Rasulullah mau membuka bajunya dipingsankan oleh Allah. Artinya Rasulullah tidak pernah membuka auratnya sedikit pun meskipun
hanya kepada sesama laki-laki, bahkan sejak bayi. Maka disebutkan habal itu Pak. Ya, terus sawanan li ismihi wa abi min adamin itu Pak. Jadi Rasulullah itu dijaga dari sejak Nabi Adam sampai ibunya Siti Aminah, sampai Rasulullah tidak pernah terlibat dalam hal asusila, bahkan mempertontonkan auratnya meskipun laki-laki. Nah, para wali, para nabi, para rasul, para kiai, para orang soleh itu mesti dijaga oleh Allah. Mesti dijajah oleh. Dijak-ijak kalau jamaah kalau umat itu berarti bagian dari yang berbeda. Saya tidak mengatakan bukan kiai, bukan wali, bukan, tapi bagian yang berbeda. Karena orang soleh itu insya Allah akan mendapatkan penjagaan. Maka disebut dengan aroma, maka disebut dengan mau. Kalau Sufi lain lagi Pak. Sufi itu orang yang kata sufi itu dari kalimat yang banyak. Intinya sufi adalah bagaimana dia proses melakukan pembersihan jiwa. Sofi itu jernih, membersihkan hati. Ya, orang sufi, ada sufi modern, ada sufi lama. Sufi modern itu sufi dia menjadikan harta bukan tujuan tapi media. Orang sufi lama itu dengan mengagung-agungkan Allah, dengan memakan seadanya, dengan tidur dan pakaian seadanya. Zaman dulu, sufi zaman dulu itu lebih dimaknai agak lebih asik ketimbang yang sekarang. Sekarang sufi tasawuf modern itu sekarang ya sufi tapi sing disufi ke hatinya. Gitu Pak. Misalnya sufi pedagang boleh sufi boleh, pengusaha boleh sufi boleh, karena pedagang atau pengusaha dapat untung itu, usaha mendapatkan untung itu wajib, ya Pak ya. Ada orang jualan murni kan nggak ada Pak ya. Tetapi bahwa keuntungannya bukan tujuan, itu Pak ya. Sufi, ya sebenarnya kata sufi itu bisa dimaknai. Ada sufi dari kata orang yang memakai baju romang rapi, itu sufi. Orang yang tidur di umur, orang yang dia malas-malas itu juga sufi. Tapi orang sufi pada hakikatnya di mana itu bahasa saya. Tapi orang sufi pada hakikatnya adalah mereka yang usaha membersihkan hati dan jiwa dan hanya ada Allah di dalam dirinya. Mana Pak? Lagi, mau silakan. Di beberapa periode yang lalu saya pernah menemukan ada pornali mungkin. Oke. Kan bisa menyembuhkan dengan tanpa. Oke. Masuk kelompoknya mana? Oke. Bagian dari apa itu? Itu sugesti. Itu sugesti Pak. Sugesti. Jadi kebetulan orang yang buta, mohon maaf ya, orang yang buta di depan, di atas panggung, di depannya ada banyak orang, tidak senggang bablas menonton. Terus tak kasih batu, silakan dilempar, kena orang dapat, kena. Kenapa? Kenanya karena apa? Kebetulan. Lalu kemudian begitu kena lalu sugesti, sama halnya sugesti itu juga bisa membunuh atau bisa menyembuhkan. Nah, yang tahu orang psikologi. Jadi karena sugesti itu orang jenengan, makanya kalau jenengan datang ke dokter kok nggak percaya dokter, makanya kalau jenengan jadi pikir semuanya, orang tua ada mana? Hampir tuh sama mesti mana? Hampir mata sugesti, gitu kan? Gitu ya. Jadi itu bagian dari sugesti. Nyatanya saya waktu nih orang. Makanya itu jadi orang Islam itu yang sehat. Jadi orang Islam itu yang tahu hakikat. Ini nggak ngerti diombang-ambingkan. Sangat banyak yang mari bisa jadi karena sembunyinya karena sugesti tadi, Pak ya. Jadi itu Pak.
Jadi bangsa sing menyembuhkan kuwi sing paling penting adalah ta'alluq, hubungan kita kepada Allah seperti apa. Maka nanti di hikmah ke-12 kudu suatu saat mengosongkan jiwa, mengosongkan hati untuk mengisinya dengan Allah. Biar kita menjadi orang yang sehat lahir batin. Saya kira itu Bapak Ibu semua yang saya kok ada di bawah silakan. Ya, kalau misalkan kedua itu saya lakukan, kemudian kita mencoba untuk mewujudkan katakanlah kayak berangan-angan itu menjadi suatu bentuk Allah dalam suatu seperti seorang raja yang bijaksana yang berdoa itu untuk agar supaya kita seorang bisa fokus seolah itu menghadap raja itu apakah dalam Islam itu berbeda? Kemudian yang kedua, silakan. masalah kelipatan. Kalau seumpama konsep itu kan sangat sendiri atau mungkin semua bisa. Kita berpikir, jadi harus sampai bahkan ribuan kali satu membaca Al-Fatihah, masih harus sangat. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama tadi berkaitan dengan apakah kalau kita membayangkan Allah dalam sholat raja, kita juga raja terpersonifikasi. Personifikasi berapa Pak? Terwujud mujasam itu berwujud gitu Pak ya. Allah berwujud. Sebenarnya dalam akidah kita tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk manusia. Itu namanya mempersonifikasi, menurunkan derajat Allah dengan derajat manusia. Ya, makanya paling enak itu sebenarnya Pak, ada ketika kita sholat jamaah saat masjid ini, wes pokoknya jadinya bumi orang, wes pokoknya nggak usah berusaha untuk menghadirkan Allah. Makanya kan nggak bisa tadi Pak ya. Dihadirkan pun yang muncul malah buto, misalnya gitu kan. Gambaran buto, terus saya itu waktu kecil juga gitu Pak. Bayangkan Allah itu pakai bodi gitu kan, tidak itu namanya mujasam. Mujasama itu artinya orang yang beraliran bahwa Allah itu berbadan, ya, namanya mempersonifikasi. Nah, yang benar adalah wes jadinya paling selamat jenengan nek sholat wis pokoknya melu menghayati apa yang dibaca oleh imam nek iso nek gak iso sing penting jenengan wis pokoknya ngene ya ora apa wis bonjol-jengklik itu pun selamat nih malah ya seperti tadi saya contohkan ketika tawaf ya. Tapi kalau jenengan membayangkan maka dikata ana inda dzonni abdi, saya tergantung orang yang membayangkan aku. Misalnya saya hari ini pernah saya ceritakan di sini. Saya hari ini misalnya ya tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya bawa duit sakter. Pada saat yang sama anak saya itu tiba-tiba dapat kabar kalau dia diterima menjadi pegawai. Di saat yang sama tiba-tiba, pokoknya nikmat semua Pak. Maka saya akan ya Allah, Engkau Maha Pemurah. Gimana Pak? Gimana? Pada saat yang sama orang lain atau saya misalnya di lain waktu dikerja di kolektor, orang di duit sing dienggo bayar, bojone ngancem cerai, anaknya mohon maaf kena musibah, lalu kemudian kita mengatakan ya Allah Engkau sungguh sangat kejam. Gimana Pak? Maka ketika dikatakan ana inda dzonni abdi, saya tergantung persepsi hamba. Nek saya dipersepsikan baik ya baik, misalnya buruk ya buruk, maka jangan kalau seandainya itu harus terjadi benjolan aku kira-kira, maka persepsikan Allah yang baik-baik.
Karena orang itu kan seperti baca WhatsApp. Balas WhatsApp dulu, nek akeh mesuk karo bojone sampai koncone seneng. Yo karo ngono, padahal maksudnya karo bojone. WhatsApp sampai maca WhatsApp juga gitu. Nah, yang kedua Pak, kalau saya tidak punya guru thariqah, saya berpikir sendiri dan monggo silakan ada al-aurat al-maghfurah. Zikir yang makfur, zikir yang diucapkan oleh Rasulullah, monggo silakan. Tidak apa-apa. Tapi kalau panjenengan mau istiqomah monggo, dan istiqomah juga tidak ada masalah. Yang penting sedikit tapi berlanjut. Kalau jenengan pakai thariqah, jenengan akan ditunjukkan mana yang lurus, mana yang tidak lurus. Tapi kalau jenengan sudah tahu ini maksudnya dan seterusnya, monggo silahkan lakukan. Tidak wajib. Tapi kalau jenengan sudah berguru ke situ, maka apa yang didhawuhi oleh mursyid thariqah, jenengan lakukan. Kalau tidak, monggo enggak ada masalah. Tapi semua orang boleh nggak Pak buat salik itu orang yang berjalan, boleh saja silakan. Tetapi harus dengan guru yang dimaksud adalah dengan cara yang benar. Ojo Fatihah dipotong-potong dibusabuk. Ojo Fatihah kalau tadi itu Pak, ya kulhu dipotong-potong kaf haya ain shad ditaruh di pintu masuk aja. Ya. Tapi harus dengan cara yang benar. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tidak melewati 5 menit. Aku lupa lihada wa astagfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.